Malda terus What Point pada FM Smart and Female Station. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Malda, selamat malam dan apa kabar? Selamat datang di Nightmare on the Air Imalda FM. Dan ada saya Taufik Kasyaf Imalda 110 bareng sama Mas Febri. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mas Taufik. Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya? Tadi kehujanan. Oh, hujan? Ambara hujan tadi. Ambara hujan. Ungaran hujan juga kah? Tadi sampai Ungaran enggak ya? Enggak. Oke. Tapi emang ini cuacanya lagi gini ya Mas ya. Nah, di tempat saya itu minggu lalu aku udah bilang ya, ada pohon tumbang. Pohon tumbang ya. Pohon tumbang 3 dong. 1 sebenarnya, cuman karena yang satu ini pohon yang paling besar, terus ngenimpa beberapa pohon di sebelahnya, jadi ikutan tugel juga ya. Gunung Tugel. Baik, Rawati Malda, kita undang Anda untuk bisa bergabung di sini di Nightmare on the Air Imalda FM. Dan sebelum kita mulai, saya mau ingetin ke Anda untuk subscribe YouTube Gajah Mada Group Channel. Kita punya konten horor di YouTube Gajah Mada Group Channel ya. Seperti rekaman siaran ya, dan juga video penelusuran. Untuk penelusuran pada malam hari ini, Kerabat Malda, kita menelusuri sebuah kuburan massal di hutan Jeglok Pati. Ini daerah mana Mas Feb? Jeglok Pati. Pati. Oke, ini masih tapi Mas, kayak perbatasan sama Blora itu. Blora Rembang. Oke, itu apa Mas? Kuburan massal ini apa nih yang kalau yang saya tahu ya Mas, sebenarnya itu bukan kuburan ya, maksudnya tempat itu untuk eksekusi gitu loh Mas. Dan mayatnya itu langsung ditaruh di situ, langsung ditimbun gitu loh Mas. Oke, tapi ini berarti ini nggak sengaja buat kuburan gitu sebenarnya. Tapi ini berarti hutan ya, di tengah hutan. Interaksi apa Mas yang didapat di Jeglok Pati ini? Ya, interaksi lumayan banyak ya Mas ya. Dan baru kali ini saya penelusuran di situ, badan terasa berat, terus ini ya Mas, leher ini tuh sebelah kanan, bawah kuping ini ya, itu terasa berat sekali. Itu bagian dari ini energinya makhluk astral. Iya. Ini tahun 1965 ya. Kita coba selain itu ya Mas, selain korban-korban pembantaian ini, sebenarnya di hutannya sendiri pun sudah ada istana yang cukup besar gitu Mas, dan energinya sangat kuat sekali gitu. Bahkan warga lokal pun ada yang bilang kalau malam-malam berani masuk situ itu sudah top gitu loh. Dan ini malam ya? Malam. Saya ambil beritanya dari detik.com ya, Kerabat Malda. Di Pati sebanyak 11 sumur atau lubang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah disebut menjadi jejak tragedi tahun 1965, dan sumur hingga sekarang belum pernah dibongkar untuk dibuat layak pemakaman pada umumnya. Kemarin lubangnya itu yang kelihatan ya Mas ya, yang kelihatan itu tersisa 3 atau 4 gitu. Kayaknya 4.
Tapi lubangnya kayak lubang sumur gitu, Mas, atau Tapi udah nggak dalam ya Mas ya. oh, oke. Udah kemakan usia juga, udah tanahnya udah. Tapi sorry, ini sumurnya seperti apa sih, Mas? Maksudnya apakah ada kluwung apa ya bahasa orang sini? Keluung itu apa? Kluwung tuh apa ya? Jadi kayak semen yang Oh nggak ada. semen yang membatasi gitu Nggak loh, ada, Mas. nggak ada. Apa sih orang sini bilang ini? Ini Mas Taufik pernah lihat petani di sawah itu kalau mau menyiram sayurannya itu kan ada kobangan buat air itu loh. Ya lubangnya hampir mirip seperti itu. Cuman maksudnya gini, kalau misal itu lubang dari tanah dan itu kejadian udah dari tahun 1965, harusnya juga udah hilang deh. Lubangnya ya. Ketimbun. Ini enggak ya? Ini hanya tersisa kalau nggak salah 4 Mas. Kalau nggak 3 4 gitu. Hanya tersisa itu dan udah apa ya Mas? Udah nggak dalam lagi, udah mungkin selutut nggak ada. Iya. Dan di samping lubang-lubang itu kayak dibuatkan apa ya, kayak kijing gitu loh Mas. Dan kayak dibuatkan apa, nama-nama yang meninggal korban itu. Tapi Ya, peristiwa sebagai apa ya? simbol. Peristiwa tahun 1965 itu apa sih? Peristiwa apa sih? 1965. Peristiwa apa? Oke. Pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pendukung komunisme di Indonesia setelah kegagalan usaha kudeta gerakan G30 SPKI. Oke, udah ketemu jawabannya. Ini ya berarti ya. Untuk lebih detail Kerabat Malda, silahkan bisa tonton ya di YouTube Gajah Mada Group Channel. Untuk episode malam hari ini, lubang kuburan massal tragedi 1965 di hutan Ceglok Pati. Dan sekarang saya mau sapa yang sudah gabung di sini ya di grup WhatsApp. Ada Mas Lisin, ada Mas Marcel ya di Ungaran. Terus juga ada siapa nih? Saya mencoba membaca Arapegon. Mas Saifuddin. Mas Saifuddin. Mas Wijiono ya di Gedawang, Bu Asti, Mas Malik, terima kasih. Terus Mas Adi Anwar ya. Thank you juga Mas Sunarso, apa kabar? Terus siapa lagi nih? Mas Bayu Atmaja, Mas Adi Anwar ya di Terongan, thank you untuk siapa nih? Nggak ada namanya. Kak Dalia, thank you Mas Kris semuanya ya. Kita langsung mulai aja ya Kerabat Malda, silahkan. Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811 271044. Kirimkan terlebih dahulu cerita yang ingin Anda ceritakan melalui WhatsApp teks gitu ya di 0811 271044, atau Anda juga bisa langsung telepon ke kita di sini melalui sambungan WhatsApp call di nomor yang sama ya, biar kita bisa dengerin dulu dan nanti kita putuskan apakah
bisa lanjut di on air atau tidak. Baik, kita akan mulai sesi yang pertama setelah jeda lagu ya. Nah, ini mau request lagu apa nih? Kita putar beberapa lagu dulu ya, Kerawatin Malda ya. Lagu-lagu soft rock dan juga alternatif ya. Bisa jadi 3 lagu, bisa jadi 2 lagu. AC/DC, saya punya TNT buat Anda, Kerawatin Malda, di Nightmare on the Animal FM. Imal 104.4 FM Semarang Female Station. Anda masih mendengarkan Nightmare on the Animal FM dan belum ketinggalan satu cerita pun, Kerawatin Malda. Sekarang kita akan terhubung dengan salah satu penelpon yang tinggal di daerah Bugangan itu aku kok tiba-tiba lupa ingat ya. Daerah Mataram gak sih, Semarang? Ada Mbak Alia. Ditunggu. Halo, selamat malam Mbak Alia. Selamat malam. Dengan Mas siapa ya? Saya Taufik Mbak dan juga Mas Febri. Dan Mas Febri ya. Yes, salam kenal ya Mbak ya. Suara cukup jelas ya? Saya mau berbagi cerita. Oke. Silahkan Mbak. Iya. Saya kan di sini kan orang baru ya. Saya tinggal di rumah mertua saya kurang lebih 6 bulanan. Dan waktu itu 1 bulan yang lalu, Mas. Saya itu malam-malam ya jam 3 seperti biasa saya kebangun gitu. Terus saya membuka pintu samping rumah. Kan di Semarang kan panas ya, masih agak sumuk gitu. Jadi nyari angin gitu. Dari situ kayak ada angin bersepting beliung kayak gitu. Tapi arahnya dari mana, cuma bentuknya ya angin aja gitu, kayak bergelombang gitu. Terus kok bisa menghajar pintu rumah saya gitu, sampai bunyi jeder kayak. Dan habis ada suara itu kayak sampai kucing aja ke bawah kayak gitu, saking besarnya angin. Setelah ada angin, kemudian ada perempuan nangis. Saya soalnya saat itu di belakang rumah saya ada ibu, mungkin anaknya lagi
sedih gitu ya. Tapi ternyata kayak suaranya sekali gitu. Tampaknya koneksi kurang bagus Krawati Malda. Saya coba hubungkan ulang ya sebentar. Jelek kali ya. Halo Mbak, oke. Tadi terputus Boleh diulang dari tadi tinggal di tempat mertua, silakan. Dari yang mana ya? Dari tinggal di tempat mertua 1 bulan terakhir. Oh. Iya, dan pada saat itu kan jadi kayak ada angin kayak gitu, terus kemudian ada suara orang menangis gitu. Saya pikir di belakang rumah saya kan ada yang berkabung gitu ya. Saya pikir ada yang sedang bersedih lah kayak gitu. Tapi kok makin lama makin dekat, suaranya makin dekat. Jadi bikin saya penasaran juga gitu ya. Saya sampai nongol. Sedangkan itu kan yang pintu samping kamar saya itu tempatnya orang luar ini gitu Mas. Lengkong kecil kayak gitu. Kalau boleh tahu itu apa ya Mas ya? Mas Febri silahkan deh. Ya. Selamat malam Mbak Alia. Iya, malam Mas Febri. Dengar suara-suara itu sampai sekarang masih dengar Mbak? Masih. Jadi di rumah ini tuh kemarin aja saya sempat pulang kerja itu mandi, saya dengar suara bayi menangis kayak gitu. Saya tanya sama suami saya, Pak, di lingkungan sini ada yang melahirkan nggak ada katanya. Ada juga anak umur 3 tahunan, tapi suaranya bayi sekali gitu, bayi baru lahir gitu. Banyak suara-suara yang aneh gitu. Di rumah ini kan, ini rumah tua kan. Ya. Kalau yang saya lihat ya Mbak ya, Iya. Yang terjadi interaksi itu yang saya lihat memang di sekitaran rumah Mbak Alia ini memang kalau saya bilang cukup wingit ya, cukup wingit gitu Mas. Dan apa ya, bisa dibilang itu menjadi tempat bagi mereka untuk bermukim gitu Mbak. Jadi interaksi-interaksi yang didapatkan tadi memang itu
dari sosok-sosok yang nggak kelihatan itu Mbak, yang ada di situ gitu Mbak. Angin itu tadi ya, angin itu sebenarnya bukan angin biasa kalau yang saya lihat ya Mbak ya. Jadi angin pada waktu itu, angin ini kayak apa ya, sebagai pertanda kalau mereka itu datang gitu loh Mas. Jadi mereka datang itu bersamaan dengan angin ini tadi gitu. Jadi bukan apa ya, bukan angin yang biasa gitu. Kalau menurut saya ya Mbak ya. Ini memang Iya, soalnya kok tempat angin bisa menghantam itu ya, pintu gitu. Sampai bunyinya kayak petasan, jeder kan. ini memang tempatnya Saya sampai kaget. kalau yang saya lihat memang ya bisa dibilang tempatnya wingit ya, serem gitu loh Mbak. Tempatnya serem gitu. Ada beberapa sosok yang menghuni situ dan seringkali bersinggungan ya dengan manusia gitu Mbak. Itu memang sering sekali ya. Jadi titiknya itu bukan di rumahnya Mbak Alia saja gitu, tapi kayak ya sekitaran situ ya Mbak ya. Jadi bukan hanya di rumah itu gitu Mbak. Itu memang ya cukup ya lumayan banyak ya kalau yang saya lihat itu sosok-sosoknya, dan bermacam ya, berbagai macam sosok ada di situ gitu Mbak. Iya. Jadi selama saya tinggal di sini banyak kejadian-kejadian aneh, dan kemarin malam saya sempat ngelihat pocong. Saya pikir itu tuh orang yang ngejemur baju gitu ya, atau spray mukena kayak apa gitu. Tapi kok pas saya lihat kok kayak di mukanya itu kok bulat kayak gitu ya, kayak diikat terus hitam. Kaget saya, langsung masuk. Serem. Jam berapa itu Mbak? Itu masih sore Mas, 8:30. Itu di lengkong itu juga, di situ. Ya itu tadi ya yang saya bilang itu tadi Mbak, di sekitaran situ pokoknya. memang ya bisa dibilang itu tempatnya wingit gitu Mbak. Walaupun padat penduduknya ya, tapi sosok-sosok gaib, sosok-sosok astral itu di situ juga banyak gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu, dan datangnya angin ini tadi ya Mbak ya, datangnya angin ini tadi itu bersamaan dengan ini, kalau yang saya lihat ya bersamaan dengan sosok harimau gitu. Ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya. Jadi bersamaan angin ini, sosok harimau ini juga apa ya istilahnya itu, datang atau lewat gitu loh Mbak. Mungkin lagi kebetulan lewat ya, kayak gitu. Ini tempatnya lumayan angker ya. Dan itu bunyinya keras sekali Mas. Dan saya sampai kaget. Kok angin bisa, suaranya bisa kenceng sedemikian rupa ya, kayak nabuh petasan kayak gitu. Tapi pada waktu itu angin itu hanya apa ya istilahnya, kayak lewat saja gitu ya Mbak ya. Habis itu nggak ada angin. Iya, kayak lewat aja. Bentuknya itu kayak puting beliung gitu, kayak apa sih, kayak menggelembung kayak gitu ya, asap. Tapi angin itu kerasa, anginnya sampai ngebus ke muka gitu. Dan sampai ada kelihatan kucing ke bawah, kucing hitam ke bawah. Ke bawah sama angin itu Mbak. Kucing hitam? Iya Mas. Tapi kucing asli maksudnya? Atau Kurang tahu ya kucing asli atau tidak, tapi ke bawah itu kucingnya itu. Itu dari situ saya kok, itu apa ya gitu ya, sampai jam 3 malam itu. Pas jam 3 malam.
Kenapa Mas? Cuma Ya, lewat kalau Mas, aja gitu. Tapi tadi Suaranya- kucing bener atau kucing Iya. makhluk astral gitu? asli. Ya kayak kucing ya, pokoknya kucing deh, bentuknya kucing hitam ke bawah. ini kucing ini ya apa ya Mas ya? Jelmaan dari yang saya bilang sosok harimau itu tadi gitu, Mas. Ya. Jadi kalau kita lihat secara langsung gitu ya, sosoknya ya seperti itu. Iya. Tapi kalau kita memang benar-benar melihat dengan mata batin kita ya sosok aslinya ya sosok harimau. Jadi datangnya itu bersamaan dengan angin ini tadi gitu. Iya, jadi si kucing itu kebawa sama angin itu. Terus pintu rumah saya tuh sampai ke bunyi. Bunyinya itu keras sekali. Sampai ceder kayak gitu. Terus saya kok angin bisa ngebanting pintu begitu, kan mustahil ya. Angin kan biasanya cuma ada rasanya aja gitu, ngebus atau gimana. Ini kok bisa ada suara kayak petasan gitu kan. Oke. Cukup Mas Febri? Mbak Alia sudah cukup ya? Iya, Udah dijawab ya sama Mas Febri? iya. Oke. Terima kasih Mbak Alia. Iya. Terima kasih juga Mas Febri dan Mas Topik ya. Ya. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Bugangan itu pecinan bukan sih? Aku tuh lupa ingat loh. Bugangan. Semarang. Citarum, Patimura. Oke. Tahu saya tahu. Oke. Ya. Di belakangnya Mbak Alia, silahkan Kerabat Imelda 0811271044 ya. Saya undang Anda untuk bisa bergabung di sini di WhatsApp call di 0811271044.
Baik kerabat Imelda, sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Imam. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam, Mas. Mas Imam di Kelipang ya? Iya, di Kelipang. Mas Imam tuh pernah telepon kita nggak sih? Iya, pernah, Mas. Oke, Minggu kemarin panggil lagi. yes. Oke, silakan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas. Itu ceritanya sekitar tahun 2015-an, Mas. Itu saya waktu itu sore-sore main ke kos teman saya. Ya, ternyata teman saya itu belum pulang ke kos. Dia masih ada kuliah. Karena saya posisinya punya kunci kamarnya, jadi saya bisa masuk. Saya masuk nunggu dia. Kan waktu itu saya masih SMS lah sama dia pakai HP biasa. Saya SMS dia. Saya bilang kalau saya udah di kosan. Dia balesin, ya nanti mungkin habis maghrib baru selesai. Ya udah, saya tunggu di situ. Nah, kan kos sepi, saya bingung mau ngapain. Saya mau ngerokok, Mas, buka jendela. Itu di lantai, berarti di lantai 3, Mas, sekitar lantai 3 kamarnya dia. Itu saya buka jendela, saya buka, saya berdiri di dekat jendela, Mas, ngerokok di situ. Nah, kalau dari jendela itu ditarik garis lurus gitu, Mas, lihatnya di depan itu ada kayak tempat tandon air yang gede gitu. Nah, itu tuh di situ tuh pertama saya nggak ngeliat apa-apa, tapi kan kalau waktu ngerokok itu kayak yang lihat dalam kamar, ngelihat keluar. Ya, waktu yang lihat keluar berikutnya di situ tuh kayak ada cewek lagi berdiri di tandon air itu. Nah, saya kan ya masa bodoh aja, Mas, kan itu waktu maghrib lah. Tapi saya mikir lagi, rumah maghrib kok ono wong wedok ning kono. Nah, pas saya batin kayak gitu, cewek itu tuh kayak ngelihat ke arah kamar saya, Mas. Kayak ngelihat ke arah saya, kok medeni. Saya takut, karena takut kamar tak, jendelanya saya tutup. Jendela saya tutup, rokok saya matiin. Nah, tapi itu setelah itu malah di kamar tuh kayak penuh, Mas, hawanya. Jadi kayak sesek gitu, Mas, kayak ada banyak orang di situ. Hawanya sama udaranya tuh kayak sesek, buat nafas susah. Nah, setelah itu nggak berapa lama teman saya pulang. Saya nggak lama di situ sama teman saya, terus saya pamit pulang. Saya cuma bilang ke dia, terus gue ning kos rasa aneh-aneh sih, gak usah macem-macem. Teman saya bilang, lah apa, wis gak usah macem-macem wae. Saya pulang. Nah, setelah itu, Mas, sebelumnya ada kejadian lagi. Dia ngajak temannya ke kos nggak tahu di hari itu atau hari berikutnya, soalnya saya setelah melihat yang cewek itu sama yang kamarnya kayak penuh itu, saya nggak main kan, saya masih takut. Nah, dia ngajak temennya waktu di kos kesurupan, Mas. Nah, jadi waktu di kos itu dia sama temennya kan pintu bukaan, Mas. Pintu bukaan itu ngadep ke tangga atas, naik lagi. Jadi ada di lantai dia itu ada tangga naik buat khusus jemuran. Nah, temen yang kesurupan itu ngelihat ke arah tangga itu, yang di atas itu kalau malam tuh gelap, Mas, yang tempat jemuran itu. Kayak ada, dia tuh ngelihat tuh kayak ada sesuatu di situ gitu, Mas, di tangga, di ruangan itu, tempat jemuran itu. Sambil teriak-teriak katanya temennya. Nah, saya juga nggak tahu cerita detailnya gimana, soalnya kan saya nggak ke situ waktu itu. Ya, setelah itu dia sadar, tapi setelah beberapa lama gitu, Mas, baru dia, temannya yang kesurupan itu, bisa sadar gitu. Tadi lokasinya di mana? Di Jangli, Mas, lokasi kosnya di daerah Jangli.
Mas Febri, silakan Mas Febri. Ya, selamat malam Mas Imam. Ya Mas. Kalau yang saya lihat juga seperti itu Mas. Jadi di kos tersebut dan di tandon air ya. Iya. Di tandon air itu memang ada sosok perempuannya sampai sekarang. Entah ini sekarang ini tandonnya masih atau enggak, tapi sosoknya itu masih ada di situ gitu Mas. Jadi sosok perempuan ini ya yang dulu dilihat sama Mas Imam di tempat air itu ya Mas ya. Sampai sekarang menempati tempat itu sampai sekarang. Entah itu sekarang itu tandon airnya masih atau enggak ya. Tapi yang saya lihat sosoknya ada di situ. Yang saya tangkap masih ada di situ gitu. Dan ya memang di kos itu memang ada beberapa sosok ya, dan sebenarnya itu sosoknya itu bukan sosok yang jahil-jahil banget gitu Mas. Tetapi pada waktu itu mungkin pada waktu itu temannya Mas Imam ini ya yang kesurupan tadi, pada waktu itu mungkin lagi kondisi drop, terus pikirannya kacau gitu ya Mas ya. Terus otomatis kalau dia memandang ke satu titik, satu arah gitu ya, otomatis kan kayak melamun gitu ya. Dan hal-hal seperti itu yang dimanfaatkan oleh sosok-sosok astral gitu. Tapi sosok-sosoknya ya Mas ya yang ada di situ itu bukan tipikal sosok yang pengganggu berat gitu, enggak gitu. Kalau berinteraksi sama orang ya mungkin dia hanya menampakkan diri, terus hanya kayak sekelebat gitu-gitu aja. Dan mungkin pada waktu itu yang teman yang kesurupan ini ya mungkin dulunya sebelumnya juga pernah mengalami seperti itu gitu. Mungkin saja seperti itu, bisa jadi gitu. Nah, waktu saya di kamarnya yang kerasa penuh itu Mas, itu tuh kayak di pojokan kamar dekat lemari itu kayak ada yang gede gitu loh Mas lah. Ya memang ada sosok genderuwonya. Oh, memang ada sosok genderuwo di kos itu ya. Jadi sosok genderuwo ini bukan menempati kamar itu ya Mas, tetapi di kos itu, keseluruhan kos itu gitu. Nah itu tuh yang teman saya yang punya kamar itu Mas lah, yang diajak itu yang kesurupan itu tuh disembuhin sama tetangga kosnya lah. Tetangga kosnya tuh bilang kalau katanya kamarnya tuh emang sering buat jalur lewat gitu loh Mas. Nah, saya juga nggak tahu kan, dia yang bilang kan, saya nggak ngerasa apa-apa, cuma waktu itu ya mungkin waktu apesnya saya gitu loh. Iya. Tahu itu. Jadi pada waktu itu yang kayak membuat seakan-akan kamarnya itu menjadi penuh gitu ya Mas. Itu tekanan dari sosok yang genderuwo ini gitu. Jadi genderuwo ini kalau yang saya tangkap ya, dia memiliki energi yang cukup besar gitu Mas. Kayak buat nafas saja susah Mas waktu itu. Iya. Kayak udaranya tuh kan nggak ada gitu Mas. Kayak udah nafas dalam, tapi yang kesedot tuh cuma sedikit tok gitu loh. Itu tekanan dari si sosok genderuwo ini gitu Mas. Itu katanya yang kesurupan sih Mas. Waktu dia udah sadar, saya baru ingat ini, waktu dia sadar kan
kita kumpul nih mas di kamar itu. Nah dia tuh ditanyain lu lah kok ngapa kok sono. Nah, dia bilang dia tuh ngeliatin ke arah yang tempat jemuran itu mas. Itu tempat jemuran itu tuh, di baliknya tempat jemuran itu tuh kayak lahan kosong gitu mas. Nah itu kan gelap posisi nggak ada lampu. Nah, tapi itu dia katanya ngeliat kayak ada mata mas. Mata ngeliatin dia lah, sama dia diliatin balik. Yang diliatin balik, lama-lama dia udah nggak sadar. Dan setelah itu dia ditanyain, dia udah nggak tahu dia tuh kenapa udah nggak tahu. Terakhir dia cuma ingat dia ngeliat mata di dekat situ gitu mas. Ya, memang sosok yang apa ya istilahnya mengganggu ya, atau yang masuk ke temannya Mas Imam ini sosoknya kalau yang saya tangkap ya Mas, sebenarnya bukan dari situ. Jadi kayak sosok ini itu kayak pendatang gitu loh Mas. Entah itu pendatang, entah itu hanya lewat gitu ya. Karena yang saya lihat sosok ini itu nggak ada di tempat itu ya, sebelumnya itu nggak ada sosok ini gitu Mas. Sampai sekarang soalnya teman saya tuh masih kos di situ, cuma udah pindah kamar. Setelah kejadian itu dia pindah kamar. Jadi kamar itu kalau nggak salah sekarang kosong, nggak ada yang nempatin. Sebenarnya apalagi tempat-tempat seperti itu ya sebenarnya nggak boleh dikosongin sebenarnya ya sebenarnya, karena kalau dikosongin itu mereka juga tambah seneng gitu loh Mas. Tapi ini kosannya ini lumayan ya. Gimana Mas? Tempat kosnya ini lumayan apa ya, lumayan banyak ya Mas, lumayan banyak sosok-sosok seperti itu gitu Mas. Itu pun kosannya tuh kosan gede, cuma kalau dilihat tuh singup gitu Mas dari luar. Siang pun kayak kelihatan singup kosnya. Ini lumayan dan sering ada interaksi kalau yang saya tangkap ya Mas ya. Walaupun nggak setiap hari ya, tapi sering ada interaksi. Entah itu hanya sekelebat kayak ada orang jalan, kayak ada yang terbang gitu-gitu, sering gitu. Waktu saya main malam-malam pernah sih Mas, itu kayak ada yang lewat, kan itu kan di lorong Mas. Lantai 3 itu ada lorong. Nah di pojokan tuh yang kayak tempat dapur umum itu Mas. Cuma dapur umum itu kalau nggak ada yang pakai, lampunya dimatiin. Nah di situ tuh kayak ada yang aktivitas, ada yang jalan dari dapur umum itu. Padahal juga kayak nggak ada orang. Soalnya kan situ kan anak-anak kos kadang malam tuh pada main Mas, nggak stay di kos gitu loh. Ya memang ada beberapa sosok ya Mas yang menghuni situ. Cuma yang saya tangkap yang apa ya istilahnya penguasa atau energi yang dominan itu yang si sosok gendruwo ini tadi Mas. Energinya cukup besar. Oke. Ada tambahan Mas? Udah Mas. Cukup ya. Baik Mas Imam, next time kalau ada cerita lagi boleh bergabung lagi ya di Nightmare on the Iya Animal. Mas, makasih Selamat Mas. malam. Malam. Di belakangnya Mas Imam silahkan ke Timalda 0811 27 1044. Saya masih berharap dapat cerita yang bener-bener greget ya ke Timalda ya. Sudah lama kita nggak dapat cerita yang bener-bener greget ya. Sebenarnya semuanya ceritanya ada energinya, cuman karena mungkin delivering message-nya ataupun juga apanya tuh kayak ya wes gitu.
Tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Saya tetap apresiasi teman-teman berkenan untuk membagikan via telepon ya. Timbangannya Randono mas. Iya. Iya kan? Baiklah Krauti Malda. Masih ada saya Taufik Syafi Malda 110 dan juga Mas Febri di sini di Nightmare on the Air. Kita masih di sesi yang pertama Krauti Malda, sekarang jam 11 malam lebihnya 13 menit dan saya sudah terhubung dengan Mas Setiaji. Selamat malam Mas Aji. Ya, selamat malam Mas. Mas Aji di mana Mas? Di Petai Pabelan, Petai Sukoharjo Pabelan Mas. Widih, ini berarti Sama Surakarta ya? Berdekatan. Oh enggak, di ini Salatiga, dekat Salatiga, Pabelan Salatiga. Pabelan Salatiga. Aku kira Pabelan Solo. Solo tuh ada Pabelan kan ya? Ada udah pokoknya ada lah. Mas, silahkan boleh dimulai ceritanya Mas Aji. Oh iya, kejadiannya mungkin sekitar 2006-an ya Mas ya. Ketika itu saya baru aja 2005 lulus dari SMA. Ke 2006 itu kan masih pengangguran waktu itu. Terus saya dikasih tugas untuk ini menjemput bule saya yang kerja di Damatek. Waktu itu kejadiannya seminggu sebelumnya dia kan masuk siang Mas, masuk siang pulangnya malam, sampai di Pelompongan itu sekitar jam 11 malam. Nah saya berangkatnya biasanya jam 11 kurang seperempat atau setengah 11. Nah waktu Kamis itu ada orang yang meninggal, terus dimakamkannya itu sehabis maghrib. Nah waktu itu saya juga agak takut. Lewat di situ malam-malam, tadinya habis ada orang yang meninggal, tapi saya nekat saja lewat situ untuk menghilangkan rasa takut saya. Persis di sebelah makam itu motor saya player Mas. Setelah itu selang 1 minggunya persis, itu tepatnya hari Kamis malam Jumat Kliwon, posisi listrik di daerah saya mati dan hujan gerimis. Di situ karena saya tadi dari rumah sudah rasanya sudah tidak enak, saya itu kenceng naik motornya Mas, tapi tiba-tiba di samping makam persis itu tiba-tiba motor langsung mati grek. Saya starter tidak bisa, saya selah sampai kaki saya tidak bisa itu. Begitu motor itu mati, saya langsung lihat di kiri jalan saya adalah makamnya itu. Rasanya
apa itu, bulu ini merinding semua. Tapi saya lihat-lihat kok nggak ada apa-apa gitu. Saya starter motor sambil lihat kiri, nggak ada apa-apa. Saya selah kaki sampai kaki saya itu pegelnya minta ampun. Kok nggak ada apa-apa. Itu sudah berlangsung mungkin sekitar 15-an menit, Mas. Sampai saya juga bingung, takut, terus kepikiran bule saya nanti kalau nunggunya lama. Rasanya campur aduk, soalnya nggak ada orang sama sekali, Mas. Begitu saya mau membalikan motor, pas di tengah jalan itu saya posisi motor saya itu menghadang jalan. Itu dari lawan arah saya itu ada motor. Terus saya stop. Orangnya agak takut, agak banter, agak pelan gitu. Tapi saya terus bilang, mas, tolong mas. Mungkin waktu itu masnya juga takut kalau saya juga penjahat gitu. Padahal saya cuma minta tolong. Terus akhirnya dia berhenti di dekat saya. Dia bilang, dia tanya saya, mas kenapa mas? Pangapunten pak, motor lo mati, mangobor kiriin. Oh iya mas, saya salah lagi, tetap nggak bisa mas. Terus akhirnya pun pak monggo manganu lampah mawon, kulo tak dorongi mawon. Akhirnya motor saya dorong sampai saat di tikungan itu, sampai di kampung, bukan tikungan, di kampung itu motor saya salah juga tetap nggak bisa mas. Akhirnya saya diam dulu. Terus ada motor yang arah ke Pelompongan, arah ke Salatiga itu ada motor satu lewat. Sudah. Terus habis itu tak coba lagi, saya baca bismillah, ternyata bisa. Nah setelah bisa, saya langsung cepet-cepet langsung mau jemput bulik saya itu. Pas persis di makamnya orang meninggal itu, saya player lagi. Pas pulang juga saya player lagi. Nah itu kira-kira yang mengerjai saya, kira-kira sosok apa ya mas ya? Mas sebelumnya di player itu emang sengaja gitu atau karena ngejaga stationer motor gitu biar nggak mati atau gimana? Oh, kalau apa itu? Kalau yang pertama kan itu 2 kejadian nih mas ya. Yang pertama kan pas orangnya meninggal, itu untuk menghilangkan rasa takut saya player mas. Oke. Nah untuk yang kedua tadi kan nggak saya player, tapi kan saya posisi gasnya gede, masuk 4 itu kan motor zaman dulu RC 100 mas. Itu tiba-tiba langsung mati mas. Nah setelah hidup, setelah mati kan saya balik putar ke kampung. Habis hidup kan lewat makam lagi, baru saya player lagi. Tanda saya emosi gitu loh mas sama situnya gitu. Oke, Mas Febri silahkan Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Aji. Ya selamat malam mas. Itu tadi makam desa mana mas? Dusun Pete, Karangasem, Dusun Pete, ke desanya Sukoharjo, kecamatannya Pabelan. Ya, Deket Batur mas. Kalau dari arah Pelompongan, dari Salatiga setelah Batur baru Pete. Kalau dari arah Salatiga kanan jalan makamnya, persis di samping jalan. Kalau yang saya tangkap ya sampai sekarang pun yang saya rasakan makam itu ya mas ya, makam itu masih. Iya. Kalau orang Jawa itu apa ya mas, masih rebowo gitu loh mas. Ya paham. Jadi kalau orang lihat situ apa ya, kayak menghormati tempat itu gitu loh, menghargai tempat itu gitu, kayak mempunyai wibawa gitu loh mas. Iya. Sampai sekarang kalau yang saya rasakan ya makam itu masih mempunyai wibawa gitu loh mas, kayak mempunyai wibawa gitu loh.
Dan pada waktu itu, pada kejadian waktu itu ya Mas yang dialami Mas Aji ini, sosok yang mengganggu atau sosok yang bisa dibilang marah gitu ya Mas ya. Iya. Ini sosoknya sosok perempuan, tetapi apa ya, perawakannya itu cungkring gitu loh Mas. Tapi berarti nggak ada hubungannya sama yang meninggal. Orang yang meninggal itu Nggak ada ya. nggak ada. Kalau yang saya nggak tahu ada. ya Mas ya, yang Iya. saya tahu pada waktu kejadian yang dialami Mas Aji ini nggak ada sangkut pautnya dengan beliaunya yang meninggal itu, gitu, Mas. Tetapi yang mengganggu ini sosok yang ada di sekitaran makam itu, salah satu sosok gitu Mas. Jadi sosok ini itu apa ya, bisa dibilang marah gitu, bisa dibilang marah, bisa dibilang kayak ngasih pelajaran sama Mas Aji gitu. Sebentar Mas, saya mau tanya. Mm-mm. Ini kan sering sekali tuh Mas, waktu-waktu zaman dulu itu tuh orang yang daerah itu kan, jalur saya kan arahnya ke Nglawan, Semowo, Mare sampai Truko itu Mas. Dari tempat saya kan masih sana kan banyak desa-desa ya Mas ya. Dulu itu sering dari situ itu diboncengin apa, perempuan kayak gitu. Apakah sosok itu yang sering bonceng ya Mas ya? Sering diboncengin wanita gitu ya Mas ya. Nanti kadang ada yang turun di mana, terus kadang ada yang dari Salatiga kok turunnya di kuburan Pete Karangasem ini gitu itu Mas. Sering ada yang Ini Salatiga yang hilang. arah naik ya Mas? Kalau Salatiga dari sini, Salatiga arah naik ya Mas. Arah yang naik ya? Iya. Arah yang naik kalau ke Salatiga itu banyak yang Mas, banyak yang sering bonceng tiba-tiba hilang di situ, atau dari situ baru bonceng. Apa itu sama dengan Sama yang sosoknya. tadi saya itu? Kalau yang saya tangkap sosoknya sama Mas. Sama ya Mas. Yang sering ngerjain itu ya berarti itu ya Mas. Cuma sosok ini kadang apa ya Mas ya, entah itu menyerupai seseorang gitu-gitu loh Mas. Gimana ya? Ya sosok ini bisa membo-membo gitu loh Mas. Membo itu berubah wujud maksudnya? Iya, bisa berubah-ubah gitu loh. Bisa kadang juga bisa kayak menyerupai manusia seperti itu gitu Mas. Tapi memang yang walaupun ada beberapa sosok yang usil ya di makam itu ya Mas ya, tapi yang sering bersinggungan dengan manusia, sosok yang saya omongin tadi Mas. Kalau apa itu Mas, ini yang posisi anak saya kan waktu kecil kan dia apa, lewat Batur itu Mas. Lewat Batur itu kan jalan, kalau dari arah saya kan naiknya agak tajam itu Mas. Dia itu kalau lihat situ itu katanya kok takut-takut, tak tanya lihat apa gitu, dia nggak mau menjawab. Itu kira-kira apa ya Mas ya? Kalau yang saya tangkap, yang saya lihat ya Mas ya, sebenarnya ya sepanjang jalan itu, jalan yang diomongkan sama Mas Aji ini ya, sepanjang jalan itu sebenarnya kalau yang saya lihat itu tempatnya mereka gitu Mas. Oh iya betul Mas. Tempatnya mereka, jadi ya bisa dibilang sepanjang jalan ini itu kayak ada pemukimannya mereka gitu, bisa dibilang seperti itu Mas. Iya Mas. Makanya nggak heran ya kalau ada anak-anak kecil, terus apa itu bayi gitu ya Mas ya,
diajak jalan lewat situ pada waktu mau maghrib atau habis maghrib gitu ya, itu pasti ada kejanggalan itu. Kalau menurut saya nggak heran lagi gitu loh Mas, Iya, karena kan betul. anak-anak kecil terus bayi gitu kan lebih peka ya dengan hal-hal seperti itu Iya. gitu Mas. Hmm. Memang dulu pas apa itu Mas, kalau dari Batur itu mulai jalan turun itu dulu memang apa ya, kayak seperti gua Mas. Dari situ dari Batur jalan itu kan sudah pohon karet-karet. Kayak Setelah melewati nyebrang lorong gitu jembatan, ya. iya kayak lorong gitu, habis karet jembatan turun itu kan jembatan, terus habis itu kan kayak lorong tapi dari bambu semua itu Mas. Nah selesainya itu kan di dusun Pete yang Karangasem itu, yang mulai agak apa itu agak terang ya sudah mulai dari makam yang saya kejadian tadi itu mulai agak lurus sedikit sudah mulai agak terang gitu. Kalau dulu ngeri sekali. Kalau saat ini kan sudah banyak penebangan dan agak ada lampu penerangannya aja. Sekarang udah nggak terlalu seperti dulu ya. Paling antara Batur sampai kuburan di Karangasem itu 1-2, tapi sudah jarang nggak seperti kayak dulu. Memang itu tempatnya ya Mas ya. Pantesan kok dulu setiap lewat situ tuh rasanya gimana gitu. Kadang harus cari orang untuk cari barengan untuk pulang atau berangkat gitu. Iya, kalau yang saya lihat, yang saya tangkap ya Mas ya, sepanjang jalan itu apa ya, ya tempat mereka gitu Mas. Jadi sebenarnya kanan kiri atau di atas pohon gitu ya Mas ya, sepanjang jalan itu Iya. ada sosok-sosok astralnya gitu Mas. Iya. Bahkan sampai sekarang yang saya lihat masih ada ya sosok-sosok itu gitu Mas. Iya Mas, masih sering sih cerita-cerita dari orang, tapi kan saya nggak ngalami sendiri, jadi nggak bisa menceritakan. Hanya dari cerita-cerita orang saja. Ya kalau ya lewat situlah ya, kalau lewat sepanjang jalan itu ya kita juga harus jaga sopan santun lah, kita saling menghargai saja gitu. Oh iya. Mas, kalau yang ini apakah itu benar Mas? Kan di area jalan itu kan kadang ada ini bambu yang tiba-tiba menghadang jalan itu. Terus dia itu kalau dikencingin kok dia balik lagi ya Mas ya? Itu ada kejadian seperti itu? Kalau itu secara nganu bagaimana ya Mas ya? Itu ada cerita itu yang mengalami tetangga saya kalau itu. Masih saudara itu tiba-tiba dia mau jalan, terus tiba-tiba itu bambu besar itu tiba-tiba menghadang jalan. Karena dia orang apa, termasuk orang yang gimana ya, imannya bagus, terus orangnya memang kendel, katanya bambunya itu dikencingin kok bambunya bisa balik lagi ya Mas ya. Itu kan Iya. aneh sekali. Ya. Jadi memang ada ya cerita-cerita seperti itu, memang ada. Bahkan saya pernah mengalami hal seperti itu gitu Mas. Bambu Mas. Ya. Jadi dihadang bambu, tiba-tiba dihadang bambu gitu. Saya juga pernah mengalami gitu. Jadi memang kejadian seperti itu kalau menurut saya ada, karena saya juga mengalami gitu Mas. Jadi di apa ya, di pucuk ya paling atas bambu tersebut sebenarnya itu ada yang nongkrongin gitu Mas. Dan ya Sosok iya, sosoknya beda-beda ya. Kalau yang kejadian pada saya dulu itu sosoknya perempuan. Itu jadi kayak memang mengganggu ya, memang sengaja mengganggu biar orang ini takut gitu loh. Kalau yang saya tangkap di yang kejadian yang diceritain sama Mas Aji ini, sosok yang nongkrongin ini tadi itu sosoknya sosok gendruwo ya kalau yang saya tangkap. Oh iya betul Mas. Iya Gitu. Mas, katanya apa itu yang tetangga saya kok koyoknya gendruwo gitu. Iya, sosok Cuma gendruwo kalau mereka- yang saya tangkap. Dia
nggak tahu bisa lihat, memang bisa lihat atau kayak lihat-lihat kok koyone kok ning pucuke mau ning koyo gendruwo yang gede koyone gitu. Tapi samar-samar kan nggak jelas Mas. Iya. Bilangnya seperti itu. Memang berarti kalau betul, Mas. Ya. yang saya tangkap memang sosok genderuwo ya Mas ya. Dan kenapa Iya. kenapa bambu ini digencingin langsung langsung berdiri lagi gitu ya. Iya. Seperti yang saya pernah bilang ke Mas Taufik gitu ya. Kalau nggak salah sama Mas Taufik apa sama siapa gitu ya Mas ya. Kalau ada gangguan seperti itu, kalau kita memang yakin kita nggak takut, kita nekat ya. Iya. Kalau kita nggak bisa doa, kita lupa, kan ada ya Mas, ada orang kalau tiba-tiba ada kejadian seperti itu kan berdoa pun kita lupa gitu. Kalau Iya, kita memang benar-benar takut, memang benar-benar kita yakin, benar-benar berani gitu ya, kencingin saja gitu. Kan saya pernah bilang seperti itu gitu. Oh gitu ya Mas ya. Itu apa ya Mas ya, kalau di saya pribadi itu salah satu hal konyol ya, hal konyol untuk istilahnya mengusir sosok seperti itu gitu loh Mas. Oh iya. Dia sebenarnya sosok astral pun juga nggak mau ya kena air kencing kita itu gitu loh Mas. Begitu ya. Sebenarnya Iya, seperti betul, itu. ya. Iya. Tapi kan hal seperti ini itu kan resikonya juga sangat berat gitu Mas. Iya betul ya. Tapi kalau kita udah kepepet ya mau gimana lagi. Sebenarnya ini hal konyol ya kalau menurut saya ya. Yang dikencingin Iya. tadi. Cuman kayaknya udah jadi ini ya, apa namanya, obrolan dan kepercayaan di Iya. lingkungan ya. Ya memang kalau di tempat itu ya Mas, sepanjang jalan itu memang yang saya lihat itu memang banyak sekali sosok astral yang ada di situ. Bahkan sampai sekarang Iya. masih ada gitu. Iya Mas, banyak orang-orang yang mengakui bahwa baru mau ke dusun peti itu udah lewat situ itu udah rasanya udah gimana gitu pasti. Iya. Kalau orang-orang yang pinter ya Mas ya. Kalau saya kan ya nggak tahu, tahunya hanya ya cukup Mas. Baik, terima kasih Mas Aji ya. Ya. Next time kalau ada cerita lagi boleh gabung lagi di sini ya Mas ya. Selamat Ya, malam. Selamat malam Mas. Masih di sesi yang pertama Krauti Malda, saya ingin undang yang sudah mengirimkan cerita ya. Ada Mas Steven Bayu. Mas Steven, cuman jangan disebutkan pabriknya ya Mas ya. Ini kalau Mas yang dengerin teman kerja gimana nih nanti? Apa nggak makin-makin nih? Silahkan Mas Steven, bisa langsung telepon ya di WhatsApp call 0811 27 1044. Halo, selamat malam Mas Steven. Halo, selamat malam Mas Taufik. Ya. Suara saya terdengar jelas nggak Mas? Terdengar jelas Mas. Terdengar jelas ya? Ya, Mas Steven tuh ini ya yang waktu itu di Boja ya? Ya, iya betul. Aku udah pernah cerita sebelumnya. Yang di Dan pos ceritain ini sini kejadiannya. Ya pos betul. satpam ada Di pos- pocong pos gitu ya. ronda. Pos ronda. Ya betul di pos ronda. Ada pocong ya, oke. Silakan Di Mas, boleh di perumahan kaki Ungaran. ya. Siap-siap. Mm-mm. Silahkan Oke. boleh dimulai ceritanya Mas.
Oke, jadi cerita ini baru awal tahun kemarin ya, sebelum saya pindah. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah kawasan di daerah Kendal. Nah, ketika saya masuk, di awal-awal saya masuk itu salah satu staff saya bilang sama saya, Pak Steven, Pak Steven percaya nggak sama santet? Duh, lah emang kenapa Mbak? Pak Steven percaya nggak sama hal-hal gaib? Ya, saya percaya, di kepercayaan saya pun hal-hal itu memang ada, saya bilang seperti itu. Terus, lah emang kenapa sih Mbak? Gini Pak, soalnya Pak Steven ini dalam 1 tahun ini adalah orang keempat yang menduduki posisi manajer keuangan. Ini orang yang keempat, Pak Steven orang keempat di tahun ini. Yang seperti itu. Lah, emang sebelumnya kenapa? Nah, sebelumnya itu ganti-ganti karena dia nggak betah. Nanti nggak betahnya karena apa, nanti kan Pak Steven nanti tahu sendiri. Oh ya, oke. Itu awal-awal saya masuk. Nah, selang beberapa hari setelah saya masuk itu, 1 atau 2 minggu itu, di bawah meja saya itu, meja kerja saya itu ada 3 titik darah. Ada 3 titik darah. Karena saya risih ya, ini apa, karena baunya itu amis banget. Saya minta tolong sama OB, Mas ini tolong dibersihin, kayaknya ada noda kayak darah, kayak oli gitu di bawah meja saya gitu. Terus dibersihkan, OB-nya ini kaget, loh Pak, kayaknya tadi pagi itu nggak ada saya bersihin ruangan Bapak sebelum Bapak masuk kerja itu nggak ada titik darah ini gitu. Tapi kok ini tiba-tiba ada, ya saya nggak tahu Mas, saya minta tolong aja dibersihin, terus disemprot sama pewangi ruangan itu, ya baunya masih agak anyir, makanya saya buka aja pintunya, pintu kantor saya. Nah, saya nggak punya pikiran macam-macam di situ. Saya belum punya pikiran negatif tentang itu, ya sudahlah, paling apa darah cicak atau darah tikus mungkin, yang bikin ini jadi bau banget gitu. Nah, terus diselang beberapa hari setelahnya, ketika itu closingan. Saya kalau closingan itu kan di akhir bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu kan biasanya kan closingan, saya pulang malam-malam. Saya pulang malam sekitar paling awal saya pulang itu jam 9 malam, tapi pernah saya yang paling parah itu karena datanya agak sedikit robot, saya pulang dari kantor itu sampai jam 11 malam. Jam 11 malam saya mulai pulang dari kantor. Kalau dari kawasan Kendal itu kan, kalau untuk menuju ke Boja kan yang paling dekat kan saya lewat Pasar Mangkang itu. Pasar Mangkang ke kanan, naik ke atas lewat hutan-hutan, nanti ada perempatan Kali Ancar, itu saya yang lurus, yang arah ke Palir. Nah, jam 11 itu saya lewat situ, perasaan saya sudah mulai nggak enak. Wah, mau lewat sini atau lewat lurus ya, muter ke Ngalian. Tapi kok kalau muter ke Ngalian kok kayaknya jauh banget. Lewat yang di Darupono juga kayaknya juga gelap banget. Tapi badan saya sudah capek, ya sudahlah, mau nggak mau saya nekat lewat Pasar Mangkang naik. Itu kan sepanjang hampir 3 atau 4 kilo itu kan kanan kiri hutan semua, Mas Taufik. Nah, di situ jam 11 malam itu saya mulai naik motor kan, saya naik pelan-pelan, kok sampai di setelah jembatan tol itu motor saya rasanya berat banget. Ini kenapa ya? Motor berat banget. Saya sempat turun, sempat lihat bannya enggak apa-apa, mesinnya enggak apa-apa. Cuman itu buat ngegas itu, saya gaspol itu nggak pernah lari kenceng, cuman jalan 30-40 km, tapi kayak ngeden gitu loh Mas, ngeden. Terus sampai di perempatan Kali Ancar itu sama sekali nggak ada motor atau mobil pun yang lewat, karena ketika itu juga sempat gerimis ya, jadi nggak ada orang yang lewat sama sekali. Akhirnya ya nekat lah, ini dari perempatan itu kalau saya ke kiri tembusnya ke Kedung Panik, kalau lurus tembusnya ke Palir. Nah, saya akhirnya memutuskan lewat Palir, karena saya memang biasanya lewat Palir kan lebih dekat, nanti yang tembusnya ke Sabara itu. Nah, terus saya lewat sana. Setelah perumahan Palir itu di kanan jalan itu kan setelah
300 atau 200 meter itu kan sebelah kiri kan ada Sendang itu. Saya kalau pulang agak terang itu kan kelihatan Sendangnya, sebelah kiri ada Sendang, sebelah kanan itu ada kuburan. Nah sampai di situ, nah itu motor saya tuh sudah tidak bisa digas sama sekali, sudah tidak bisa digas. Terus kemudian saya berhenti sebentar, jam 11 saya lihat di jam sudah hampir setengah 12 malam. Sampai di situ ya udah, saya tak berhenti, saya menenangkan pikiran, terus saya berdoa menurut keyakinan saya. Ya sudah, akhirnya jalan lagi, itu sudah agak mendingan, motornya sudah agak mendingan, tetapi sampai di kanan jalan itu, setelah itu ada satu sekolahan apa Bagimu Negeri atau apa, saya agak lupa. Nah terus saya maju lagi, nah itu motor kembali berat lagi, mau kalau ke kanan itu ke arah ke Koping Dire. Nah itu saya masih terus itu motor kok berat lagi nih, kenapa ya, kayaknya habis servis ganti oli. Nah begitu keluar ke Sabara, ketemu jalan raya arah Semarang Mijen Boja, itu di situ baru motor saya normal. Itu kan sudah banyak motor yang lewat, mobil-mobil yang lewat situ sudah sampai jalan besar. Aduh, ya puji Tuhan lah, sudah sampai ke jalan besar. Nah, terus saya pulang sampai ke rumah, saya mandi, saya tidur. Nah kemudian berselang beberapa hari setelahnya itu saya memutuskan untuk pulang kerja agak sih ya, karena saya capek beberapa hari closingan. Sampai di rumah itu sekitar maghrib, saya maghrib sudah sampai rumah karena saya pulang tepat waktu tenggo, begitu saya pulang sampai rumah sekitar maghrib. Kemudian saya mandi, ketemu sama anak saya mainan sebentar. Nah ketika saya mau keluar untuk cari makan sama anak istri saya, itu ada suara garingpong ya Mas ya, karena saya pernah cerita di cerita sebelumnya kan, rumah saya kan masih banyak hutan-hutan bambu di situ. Jadi ada suara garingpong, tapi itu anehnya itu suara garingpong itu tepat di depan rumah saya persis, jadi deket banget seperti itu. Karena deket banget, itu suaranya itu kenceng banget. Itu hampir selama 2-3 menit. Tak pikir mah ini dirimu kurung rak suara iki, kurung suara apa ya? Kayak ini suara kewan. Tapi kewan apa aku gak ngerti, tapi suara itu kenceng banget. Dan itu anehnya yang dengar itu cuma saya sama istri saya. Karena suara itu sudah hilang, saya keluar rumah, saya ketemu sama tetangga saya, Mas, tadi enggak dengar ada suara kenceng banget di depan rumah saya. Aduh Mas Bayu, aku enggak denger, padahal dari tadi aku di luar. Tetangga saya bilang begitu. Terus saya penasaran, saya minta tolong sama seksi keamanan RT untuk muter CCTV kampung. Kan kebetulan dekat rumah saya CCTV-nya. Itu diputer, nggak ada suaranya sama sekali. CCTV-nya itu kan bisa nangkep suaranya itu nggak ada sama sekali. Mas Bayu tadi sempat keluar, terus masuk lagi, nggak tahu kenapa. Ya itu Mas, saya dengar suara garingpong itu kenceng banget. Suaranya suara hewan, nggak tahu hewan apa, tapi suaranya itu kenceng banget. Dan yang dengar tuh cuma saya sama istri saya. Ternyata di depan rumah saya itu tetangga saya nggak dengar sama sekali. Dan dicek di CCTV pun nggak ada suara itu sama sekali. Nah terus dari situ saya mulai mikir, apa omongannya staf saya ini ada benernya ya. Memang saya ini di kantor ada yang ngincer, karena memang posisi saya sebelumnya itu orang yang saya gantikan itu dia fraud di sana, dia bermain curang tentang keuangan di sana, akhirnya dia dipecat. Dan banyak di kantor itu banyak antek-anteknya, jadi mungkin antek-anteknya itu nggak suka sama saya, akhirnya saya dibuat seperti itu. Analisa saya seperti itu, tapi saya nggak mau ambil pusing lah, ya sudah. Nah, puncaknya itu ketika di weekend itu siang, kejadiannya pagi. Saya pagi jalan-jalan sama istri saya, sama anak saya. Waktu itu istri masih hamil ya, belum hamil anak yang kedua. Itu sekitar 8 bulan kandungan. Saya jalan-jalan sama istri saya, kita mau jalan-jalan ke Kali Kesek, dekat rumah itu kan. Yuk mah, mumpung weekend, mumpung aku lagi lagi suntuk, lagi pusing, aku pengen hiburan, yuk
jalan ke Kali Kesek. Akhirnya jalanlah kita bertiga. Posisi istri saya sedang hamil, anak saya di depan, saya yang mengendarai motor. Itu kan kalau kita mau dari Boja ke jalan ke arah Kali Kesek daerah Limbangan itu kan kita lewat ke ya daerah Limbangan itulah ada lapangan, itu harusnya setelah lapangan itu kan saya belok ke kiri naik ke Kali Kesek. Nah itu entah kenapa saya itu kayak orang linglung, kayak orang ngeblank. Saya diajak ngomong istri saya, itu katanya istri saya, "Pak, aku mungkin diajak ngomong kok diem aja." Itu tahu setelah kejadian. Nah, kejadiannya itu ceritanya seperti ini. Ketika saya di jalan itu saya ngeblank, pikiran saya kosong, dan saya nggak tahu motor itu mau saya bawa kemana, itu saya nggak tahu. Nah, akhirnya yang harusnya saya belok ke kiri naik ke Kali Kesek dari arah Limbangan, akhirnya saya ngikuti jalan itu mau arah ke Sumawono ya jadinya ya, kalau lurus kan ke arah Sumawono. Ya sebelum tanjakan Durian itu yang tinggi itu, tanjakan yang pertama itu, ke arah kanan itu kan ada jalan, nggak tahu saya itu tembusnya kemana, ada jalan raya yang ya agak besar tapi nggak terlalu besar. Saya ngikutin truk di situ, situ diajak omong istri saya tuh katanya saya kayak orang linglung, saya nggak jawab sama sekali. "Pak, ini kamu mau kemana?" Tapi saya nggak jawab, saya naik motor, nggak tahu sampai kemana. Ada jembatan kali besar. Setelah kali jembatan besar itu tiba-tiba saya jatuh. Saya kecelakaan tunggal saya, istri saya dan anak saya itu sudah kecelakaan di sana di depan rumah warga. Katanya warga di situ saya kepleset solar. Nah, begitu kepleset solar itu saya baru sadar, ketika saya jatuh badan semuanya saya lecet-lecet, luka-luka semua, saya baru sadar, loh kok tekan kene mah iki nggon opo. Lah kowe mau kan tak jak omong kok kenapa ora nyauri, malah lurus terus, malah tekan kene iki daerah apa, aku ya ora ngerti, saya bilang seperti itu. Nah, itu sama warga diangkat ke rumah warga. Waktu itu saya khawatir sama anak saya sama istri saya, karena istri saya anak yang kedua 8 bulan itu. "Gimana mah kandunganmu gimana?" "Yus tak panggil ke apa namanya Pak RT aja, tak suruh ke sini." "Ra usah apa, yang penting motornya bisa jalan." "Aku enggak apa-apa, cuman istri saya itu lecet-lecet semua, saya juga lecet-lecet, tangan saya, kaki saya lecet-lecet semua, parah lah karena itu kecelakaan tunggal, kepleset solar. Dan motor itu sampai terguling, sampai muter-muter 2 kali. Dan anehnya itu, ajaibnya itu, anak saya yang pertama yang gonceng di depan itu lecet saja enggak. Bayangin, padahal motor sudah jatuh seperti itu, saya sama istri saya aja sampai terpental, anak saya juga terpental. Ketika saya sadar, kali loh Nang, kok kamu enggak kenapa-napa, lecet aja enggak. Nah itu saya jadi tanda tanya, pertanyaan gitu, kok bisa seperti ini ya. Akhirnya saya cerita sama tetangga saya ini juga kebetulan dia saya minta pendapat lah, karena dia juga saya anggap paham dengan hal seperti ini, karena sebelumnya saya juga sudah pernah cerita sama tetangga saya ini. Dia bilang, "Aduh Mas Bayu, kowe kudune aja metu-metu sik, awakmu iki lagi diincer. Sing ngincer teko sapa? Aku ya ora ngerti, sing jelas awakmu iki diincer karo wong kantore sampean. Cuman iki dhek rak wani mlebu omahmu. Paling yo ning jaba tok. Nah delalah iki pas apese sampean pas metu, sampean pas kena." Nah, seperti itu cerita dari saya, Mas Taufik, Mas Febri. Mungkin kalau bisa dijelaskan sebenarnya yang terjadi itu seperti apa gitu. Terima kasih Mas Taufik, Mas Febri. Tapi ini seru banget sih. Saya mendengarkan seru, cuman yang pertama saya ingin sampaikan, saya prihatin juga ya Mas ya, karena bagaimanapun kondisi yang dihadapi kan bukan kondisi yang ideal ya, sedikit beresiko juga, bahkan interaksinya bahkan sampai ke kecelakaan tunggal gitu ya. Silakan Mas Febri. Akhirnya kita nemuin cerita yang seru. Selamat malam Mas Steven atau Bayu ini? Steven Bayu. Ya. Setelah Mas Febri mau panggil siapa? Mas Bayu enggak apa-apa, saya di kampung dipanggil Bayu, kalau di kantor dipanggil Steven. Tapi berarti masih di kantor yang diceritain ini kah Mas? Atau udah? Enggak, sekarang saya sudah resign, sudah pindah pertengahan tahun kemarin, karena enggak kuat mental Mas Adi itu ternyata.
alhamdulillahnya masih dilindungi gitu ya Mas ya. Ya, betul, Mas. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau saya dengar cerita ini ya Mas ya, memang dari awal itu memang sudah diincar gitu Mas. Jadi apa ya, kayak dibuat nggak betah, terus di apa ya, kayak kalau orang Jawa bilang itu ditunggu cilakane gitu loh Mas. Jadi si oknum ini ya, kita sebut oknum ini, Ya, itu betul. memang membuat Mas Bayu ini gimana caranya supaya Mas Bayu ini nggak betah di situ gitu loh Mas, nggak betah bekerja di situ gitu. Iya. Gimana pun caranya, entah itu membuat sakit Mas Bayu, entah itu membuat bingung Mas Bayu, bahkan entah itu mohon maaf ya, entah membuat istilahnya kayak membuat sampai yang meninggal gitu, gimana pun caranya gitu Mas. Dan ya alhamdulillahnya tadi masih dilindungi ya, masih sehat gitu ya Mas ya, walaupun hanya lecet-lecet gitu ya. Jadi yang dialami sama Mas Bayu ini pada waktu keluar itu tadi ya, keluar jalan-jalan itu tadi, apa ya, kayak raga dan pikiran Mas Bayu ini sudah dikuasai oleh satu sosok gitu Mas, yaitu kayak ya istilahnya utusan dari oknum ini gitu loh Mas. Pantesan saya dibuat blank gitu Mas. Saya jadi Iya, nggak- jadi nggak- Mas diajak Bayu ngomong pun saya ngelakuin nggak apa? respon. Iya, Mas Bayu ini pada waktu itu ngelakuin apa saja nggak tahu gitu loh. Jadi ya semaunya, sejalannya aja gitu loh Mas. Jadi Mas Bayu sendiri pada waktu itu juga nggak bisa apa ya, nggak bisa mengarahkan mau kemananya gitu. Jadi sudah pada waktu itu, kalau yang saya lihat, yang saya tangkap ya Mas ya, pada waktu itu Mas Bayu ini udah dikuasai sama satu sosok itu gitu Mas. Satu sosok yang diutus oleh si oknum ini gitu. Ya itu tadi ya, ingin mencari apa ya, cilakanya Mas Bayu gitu loh. Ya, paham saya sekarang. Jadi oknum ini itu melakukan hal apa saja ya supaya Mas Bayu ini nggak betah bekerja di situ. Intinya seperti itu gitu Mas. Tapi berarti total berapa lama tinggal di situ Mas? 6 bulan, sekitar 6 bulan saya kerja di tempat itu. 6 bulan ya. Iya. Kalau memang kalau yang saya lihat ya Mas ya, di perusahaan tersebut itu memang banyak sekali orang yang mainan seperti itu. Ya, betul sekali Mas Ferdi. Itu banyak nggak satu sekali. dua orang aja Iya. yang ngomong. Memang mainannya Ternyata memang- seperti itu Mas. Ya. Soalnya kebanyakan orang pendatang, dia nggak asli orang Kendal atau asli orang Semarang, tapi daerah utara sana. Kebanyakan Jadi, dari sana. apa ya, orang-orang yang bekerja di situ itu kejam gitu loh. Ya betul. Berani melakukan apa saja demi untuk melengsarkan teman kerjanya gitu. Betul, related banget. Pantesan kok saya ini Itu, bukan orang yang pertama yang kalau mengalami yang- seperti ini. Kalau yang saya tangkap di perusahaan tersebut ya Mas ya, orang-orangnya seperti itu. Wis. Tapi mohon maaf Mas, Ya, emang ini ya perusahaannya ini banget ya, maksudnya kayak secara benefit dan sebagainya itu emang bikin orang tuh gelap mata gitu ya. Ya karena itu kan saya boleh sebut sektor perusahaannya Mas. Boleh. Dia kan bergerak di bidang furniture ya. Furniture ini dia full export semua. Jadi
memang ini bener-bener lahan basah. Kalau memang ini nggak dipegang sama orang yang jujur, ya perusahaan ini jadi bancaan dalam tanda kutip. Tapi ketika saya masuk ke sana, saya berusaha membenahi sistem keuangan dan sebagainya. Saya melakukan audit mulai dari gudang sampai ke depan, sampai ke pengiriman, ke semuanya. Memang temuan saya fraud semua, nggak ada yang benar semua kerjanya. Makanya ketika saya masuk kan sistemnya saya ganti semua. Dan mungkin dari situ mereka mulai nggak suka sama saya. Gitu. Yep, oke. Make sense. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhannya masih diselamatkan ya. Masih dilindungi alhamdulillahnya. Iya, betul. Puji Tuhan sampai sekarang saya sudah resign dari tempat tersebut. Tapi saya beberapa waktu yang lalu saya sempat kontak juga dengan mantan staf saya itu. Ternyata yang gantiin saya ini juga mengalami hal yang sama. Ya memang yang seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya, memang karyawan-karyawan di situ memang ya pada mainan seperti itu, hal-hal seperti itu gitu Mas. Berarti oknumnya belum hilang, masih di situ semua. Iya. Dan itu banyak, katanya banyak, nggak cuma 1-2 orang tok. Enggak. Iya, hampir betul. Sebagian. Iya kan, hampir sebagian, betul. Iya. Karena sebagian memang berasal dari daerah sana. Oh iya, oke, kayak related Mas Febri. Mainan seperti itu ya. Dan betul. Sangat tega ya, kalau menurut saya sangat tega. Betul. Gitu. Saya penasaran. Betul, kalau dengar ceritanya itu dari teman-teman yang lalu itu, bahkan mereka main dukun itu ya sempat terang-terangan. Bahkan teman saya waktu itu cerita sampai perang antar dukun waktu itu, sampai yang perutnya diisi inilah, diisi itulah. Jadi yang satunya nggak terima dibalas lagi pakai dukun yang lain. Itu ceritanya yang berkembang seperti itu. Saya pikir cuma hoax, ternyata ya malam ini saya temu jawabannya, related banget ternyata. Tapi ini asli pabrik punya Indonesia atau kayak kerjasama sama luar negeri? Ini PMA, karena ini kan full ekspor kan, kita PMA, penanam modal asing. Ini yang punya orang Inggris. Oh, I see. Ya, jadi pekerjanya semuanya lokal. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya. Iya. Ini sudah seperti gudangnya jin gitu ya. Gudangnya jin apa ya? Jin suruhan-suruhan itu gitu. Jadi yang mendominasi sosok astral yang ada di situ, yang mendominasi itu malah sosok-sosok yang dari bawaan-bawaan dan dari kiriman-kiriman itu Mas, yang mendominasi gitu ya, ketimbang sosok yang asli situ gitu ya. Lebih banyak sosok yang istilahnya apa ya, kayak pendatang mereka gitu bawa, ya. oknum itu bawa. Ya, banyak yang itu. Tapi sebenarnya kalau bersosialisasi sama teman kerja manis Mas, atau enggak? Jadi memang kita kan ada juga geng nih. Jadi ada orang Semarang sendiri, orang Kendal sendiri. Ini saya sebut aja daerahnya ya, orang Jepara sendiri. Nah, dari situ kan geng-gengan itu akhirnya ya kelihatan, oh ternyata orang ini seperti ini. Banyak yang lebih lama kerja dari saya itu dia cerita, hati-hati sama orang ini, soalnya orangnya itu begini, dia gawanannya raja, dia pokoknya hal gaib seperti itulah Mas. Oke. Sore malam ini terjawab dan saya penasaran juga sih sebenarnya. Tapi kalau harus tadi sudah saya share tadi Mas Taufik. Harus daftar kerja sampai ke KIK, jauh banget tuh, rumah saya Ungaran Mas. Mas, terima kasih Mas Steven ya, Mas Bayu, selamat malam. Oke, selamat malam Mas Taufik, Mas Febri, selamat malam, terima kasih. Ya pantes sih furniture ekspor ya Kerabat Timolda. Saya tuh ada waktu itu ya pimpinan dari sebuah perusahaan furniture juga. Beliau itu londo bule. Waktu ambil mobil, waktu saya zaman di Nissan, sales mobil Nissan ya Mas Feb. Ambil mobil, kebetulan istrinya tuh orang
Tulungagung kalau nggak salah, atau Trenggalek ya, saya lupa. Pokoknya dari Jawa Timur. Slip gajinya cuy 150 juta. Jadi saya yang nerima berkasnya tuh kayak, oh ya siap Pak, aman. Kita break dulu ya Krawati Malda. Tapi 150 juta satu bulan tuh buat apa ya Mas? Aduh nggak tahu aku. Ya kita coba ngitung.